kita sesama Kristen, jangan pernah menghina denominasi lain. Menghormati hukum Taurat yang mana? Semua hukum Taurat itu dihormati, dipelihara. Pertanyaannya, kalau begitu kenapa seperti Elia Miron mengatakan, kenapa tidak mengalahkan korban bakaran? Potong kerbau, potong kambing, bikin Ka'bah seperti yang di Gunung Sinai yang dibikin si Musa. Ya. Nah, itulah karena pengertian yang tidak benar tentang gereja Advent. Dan kita bisa challenge. Jangankan Anda ini, pimpinan kami pun kami challenge. Di rapat umum General Conference kita challenge. Kalau ada yang keliru. Justru sebetulnya yang menjadi pertanyaan, kalau memang merasa itu sudah tidak dipakai, ya diganti saja. Saya Limson Nenggolan dari Smyrna. Setelah menonton dua video yang diunggah, satu oleh pendeta Ezra Suru, kemudian oleh saudara Elia Miron, khususnya Elia Miron yang menyangkut gereja Advent. Ezra Suru tentang hari Sabat. Tetapi saya lihat ini ada keterkaitan walaupun tidak secara langsung. Maka saya akhirnya berpikir bahwa kelihatannya, mungkin saya salah karena saya tidak terlalu banyak mengeksplor ataupun meneliti hal ini, tetapi kelihatannya banyak pemahaman yang salah atau pengetahuan tentang gereja Advent di masyarakat, ya. Dan saya tidak melihat bahwa para pimpinan gereja Masih Advent hari ke-7 menjelaskan posisinya yang sebenarnya. Nah, oleh sebab itu saya sebagai anggota awam biasa yang mengerti tentang gereja ini, dan sebelumnya saya bukan anggota gereja Masih Advent hari ke-7. Sebelumnya saya dari denominasi lain. Jadi saya masuk menjadi anggota gereja Masih Advent hari ke-7 karena saya pelajari sendiri. Nah, ada pemahaman yang salah menurut saya. Demikian juga di lingkungan masyarakat lainnya. Kalau di masyarakat yang berinteraksi dengan saya, sering juga mereka kadang bertanya kepada saya, kenapa kalian berhari Sabat tidak berhari Minggu? Nah, dan ada juga yang mengatakan, oh, Advent itu semacam bidah, sesat, dan sebagainya. Jadi ini saya mau sharing saja kawan-kawan. Saya mau sharing saja. Bukan untuk membenarkan, tidak. Tetapi sharing pemahaman. Ya. Yang pertama, gereja Masih Advent hari ke-7 itu adalah gereja yang masuk di dalam denominasi gereja Kristen Protestan. Ya, gereja Kristen Protestan. Jadi jangan dianggap ini gereja sesuatu yang liar atau yang datang dari mana gitu. Gereja Kristen Protestan terdaftar resmi di seluruh dunia. Ya, kemanapun Anda pergi di seluruh dunia, Anda menemukan gereja Masih Advent hari ke-7. Saya sudah hampir 3 minggu di Turki. Saya bergereja di Seventh-day Adventist International Church di lingkungan Taksim, Istanbul. Di sana ada beberapa gereja. Dan di Smyrna, di Australia. Saya keliling di Eropa, ada gereja semua. Dan saya tidak update, tetapi kalau tidak salah, gereja Advent ada di 156 negara pada saat ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, gereja Advent mempunyai doktrin. Kami sebut itu 28 doktrin gereja Masih Advent hari ke-7. The Bible and the Bible alone, the rule of faith and duty. Number 2, the law of God as taught in the Old and New Testaments, unchangeable. Number 3, the personal advent of Christ and the resurrection of the just before the millennium.
Number 4, the earth restored to its Eden perfection and glory, the final inheritance of the saints. And number 5, immortality alone through Christ to be given to the saints at the resurrection. "28 doktrin ini semua itu dari Alkitab. Tidak ada penafsiran, tidak ada dari sumber yang lain. Semua dari Alkitab. Di mana bisa ditemukan doktrin Gereja Masjid Hari ke-7? Anda bisa temukan di website resmi dari Gereja Masjid Hari ke-7. Ya. Itu bisa dibaca di sana. Itu terbuka untuk umum. Siapa saja. Yang ketiga, ada yang mengatakan gereja Advent itu tidak percaya Yesus. Ini salah total. Gereja Masjid Hari ke-7 ya, percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, putra tunggal daripada Allah Bapa. Juru selamat. Sama dengan pengertian Protestan yang lain. Tidak berbeda sama sekali. Ya. Yang berikutnya, Gereja Masjid Hari ke-7 adalah gereja yang melakukan petunjuk-petunjuk yang ada di Alkitab. Apa itu? Semuanya. Tidak ada satu tingkah laku ataupun aturan yang dilakukan di dalam Gereja Masjid Hari ke-7 yang bertentangan dengan Alkitab. Kalau ada, Anda boleh beritahukan kepada saya, kita boleh diskusi. Yang berikutnya adalah bahwa Gereja Masjid Hari ke-7 tetap menerapkan pembayaran perpuluhan dan persembahan. Di Indonesia ini banyak podcast yang mempermasalahkan perpuluhan lah, inilah segala macam lah, ya itu banyak, kita tidak mau tanggapi. Tetapi saya mau sampaikan, Gereja Masjid Hari ke-7 taat membayar persepuluhan. Ya, Anda boleh tahu berapa banyak perpuluhannya Gereja Advent hanya di DKI saja. Ya, 1 tahun berapa miliar. Itu terbuka untuk umum. Ya, bukan ratus juta, saudara-saudara, ratus miliar. Itu. Yang berikutnya, Gereja Masjid Hari ke-7 menghormati budaya seluruh masyarakat di seluruh dunia. Itu perlu dipahami. Jadi budaya yang ada di Afrika, di pedalaman, di Indonesia, orang Batak, orang Sangir, orang Rote, orang NTT, segala macam. Gereja Masjid Hari ke-7 menghormati budaya-budaya mereka. Ya. Tidak menolak, menghormatinya. Yang berikutnya adalah bahwa Gereja Masjid Hari ke-7 memelihara hari Sabat. Ini yang membuat sering gereja lain ataupun pendeta lain yang tidak paham menganggap gereja ini adalah, atau paham ini adalah bid'ah. Seolah ada penyimpangan. Sebetulnya justru mestinya kita yang bertanya, kenapa kalian tidak berhari Sabat? Kan itu yang terjadi. Kenapa tidak menuruti apa yang dikatakan Alkitab? Nah, kalau tidak menuruti Alkitab, ya, sekalian saja isi Alkitab itu diganti. Tetapi berani nggak Anda? Berani nggak ada satu denominasi Kristen di seluruh dunia ini sekarang? Satu saja yang mengganti hukum keempat. Bukan lagi ingat dan kuduskanlah hari Sabat, kuduskan hari Minggu saja. Diganti. Kita nggak keberatan itu. Silakan aja diganti. Jangan mempunyai double standard. Di satu sisi membaca, menganggap, memelihara, di satu sisi mengabaikan. Oke, saya tidak mau perpanjang masalah ini.
Tetapi gereja Masihi Advent hari ke-7 itu salah satu doktrinnya. Dari 28 doktrin itu salah satunya adalah tentang hari Sabat. Kemudian tentang Yesus Kristus itu siapa? Semua bersumber dari Alkitab. Kemudian tentang persepuluhan. Dan lain-lain. Ada 28 semua. Tidak usah saya jelaskan di sini. Jadi ada pemahaman yang salah di masyarakat. Memang secara individu ya wajar saja. Ada orang yang militan, ada orang yang tidak militan. Saya orang yang tidak militan, saudara-saudara. Ya, saya orang yang tidak fanatik, tapi ada aja orang yang fanatik. Di semua gereja, di semua agama ada begitu. Kita lihat bahkan sampai perang, lihat itu dari agama-agama lain. Sampai perang itu, lihat Hamas itu. Ya, banyak ada saja yang militan. Kemudian gereja Masihi Advent 7 adalah orang yang menghormati hukum Taurat. Menghormati hukum Taurat yang mana? Semua hukum Taurat itu dihormati, dipelihara. Pertanyaannya, kalau begitu kenapa seperti Elia Miron mengatakan, kenapa tidak mengalahkan korban bakaran? Potong kerbau, potong kambing, bikin Ka'bah seperti yang di Gunung Sinai yang dibikin si Musa. Ya. Nah, itulah karena pengertian yang tidak benar tentang gereja Advent. Dengan matinya Yesus disalib, maka selesailah praktek-praktek hukum Taurat. Karena semua praktek hukum Taurat yang 620 mungkin, ya, yang dibuat oleh orang-orang Yahudi, semua itu hanya untuk melambangkan tentang Yesus yang mati di salib, yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi tidak perlu lagi itu dilakukan, karena Yesus yang menebus manusia itu sudah mati untuk itu, sudah digenapi. Tetapi gereja Masihi Advent ke-7 mempunyai posisi bahwa hukum Taurat itu ada terbagi beberapa. Ya, ada hukum acara, ada hukum ini dan sebagainya. Dan 10 hukum Taurat, ya, disebut itu 10 hukum Taurat atau 10 hukum yang ditulis dengan tangan Allah sendiri di Gunung Sinai, bahkan yang dipecahkan oleh Musa, ya, tidak dibiarkan pecah, tetapi diminta kembali oleh Tuhan Allah, naik kamu ke atas, diganti dengan isi yang sama. Itu tidak pernah disalibkan. Gereja Masihi Advent ke-7, sebagai awam ini saya mau sampaikan, karena kami semua walaupun awam sangat terbuka dengan peraturan gereja, sangat terbuka dengan doktrin, kita harus paham semua itu, dan kita bisa challenge. Jangankan anda ini, pimpinan kami pun kami challenge. Di rapat umum General Conference kita challenge kalau ada yang keliru. Jadi oleh sebab itu 10 firman Tuhan, firman Allah yang diterima oleh Musa, bagi gereja Masihi Advent adalah harga mati, tidak boleh dirubah, harus dipelihara. Justru sebetulnya yang menjadi pertanyaan, kalau memang merasa itu sudah tidak dipakai, ya diganti saja. Seperti katekismusnya Katolik. Saya belajar, saudara, di Katolik, karena saya SMA di Katolik. Saya belajar itu, saya paham tuh. Katekismusnya seperti itu. Ingat dan kuduskanlah hari Minggu. Ganti. Tetapi gereja Masihi Advent ke-7 tidak akan pernah melakukan itu. Itu dipelihara. Itulah sebabnya gereja Masihi Advent ke-7 anggotanya semua sangat taat terhadap hari Sabat. Lalu dikatakan, Elia Miron mengatakan, oh gereja Masihi Advent itu munafik. Munafiknya di mana? Justru menurut saya, yang munafik itu adalah orang-orang, ya, yang dikatakan oleh agama sebelah. Dia bilang, orang yang memegang bukunya
ditaruh di atas kepalanya, artinya dibaca, tetapi tidak dipahami dan tidak dimengerti. Ini menjadi problem. Tapi walaupun begitu, kita berproses, silakan saja. Tetapi jangan mengambil kesimpulan untuk sesuatu yang tidak dipahami. Oleh sebab itu, kenapa sering di pesta adat anggota Gereja Masjid Vanir ke-7 tidak datang? Bukan karena mereka tidak menghormati adat istiadat lokal. Tidak. Saya sendiri tidak pernah datang ke pesta adat kalau itu jatuh pada hari Sabtu. Saya akan pergi ke gereja. Tidak pernah datang saya ke pesta adat. Dan semua orang di lingkungan saya tahu itu. Mereka tidak mengharapkan itu. Bahkan kalau mereka mau kirim undangan kepada saya, dia hanya kasih tahu, ada undangan sama kamu. Tetapi jatuh hari Sabtu, kami tidak mengharapkan engkau datang. Kami sudah mengerti. Itu. Tetangga saya yang Muslim, dia akan katakan, Pak Lim, selamat Sabat, setiap hari Sabtu. Jadi, bukan karena kita tidak menghormati adat itu. Kalau itu jatuh pada hari Jumat, hari lain, kita aktif, kita datang. Bukan hanya hati yang diberikan, pikiran dan uang diberikan. Jadi oleh sebab itu, kawan-kawan, don't get wrong. Ya, anggaplah ini saya bukan juru bicaranya Gereja Masjid Vanir ke-7, tetapi risih juga saya kadang-kadang kalau mendengar blasphemy, penghinaan kepada gereja saya. Dan itu tidak baik. Kita sesama Kristen jangan pernah menghina denominasi lain. Ya. Demikian kawan-kawan, kalau Anda mau memahami sebelum Anda mengambil kesimpulan menyalahkan gereja Advent, silakan pelajari dulu supaya paham, supaya tahu, ya, supaya paham. Pelajari anggaran dasarnya. Saya pelajari kawan-kawan. Saya pelajari denominasi gereja A, gereja B, gereja C. Saya pelajari anggaran dasarnya, tata cara dan sebagainya. Liturgi saya tidak penting, tapi anggaran dasarnya itu penting. Doktrinnya mereka penting. Ya, karena bagi saya bukan nama yang penting, tetapi kontennya itu seperti apa. Itu bukan bagi saya. Jadi terima kasih kawan-kawan. Saya tidak dalam hal ini sekali lagi saya tidak mewakili Gereja Masjid Vanir ke-7, tetapi saya mewakili diri saya dan memberikan penjelasan yang benar terhadap sikap ataupun apa yang dilakukan oleh Gereja Masjid Vanir ke-7. Ada dua hal lagi yang saya mau sampaikan sebelum saya akhiri. Selalu orang mengidentikan gereja Advent dengan orang Yahudi. Salah, saudara. Itu 180 derajat, itu dua arah yang berbeda antara gereja Advent dengan Yahudi. Kenapa? Yahudi tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Di situ satu itu udah berbeda 180 derajat. Gereja Masjid Vanir ke-7 di dalam doktrin 28 doktrin Gereja Masjid Vanir ke-7 nomor 1 adalah tentang siapa itu Yesus. Siapa itu Yesus dan bagaimana Gereja Advent mempunyai pemahaman bahwa Yesus itu adalah putra Allah, ya, dari Roh Kudus, juru selamat manusia. Bukan juru selamat orang Advent, enggak. Juru selamat manusia, mau manusia yang seperti apapun itu. Ya. Itu nomor 1 tuh dari 28 doktrin. Jadi salah. Tetapi orang menyampaikan Yahudi itu Advent. Apa yang Yahudi? Itu kebodohan itu karena tidak tahu, tidak cari tahu. Tetapi ngomong sesuatu yang tidak tahu. Jadi no. Ya, itu 180 derajat jauhnya. Tidak benar. Itu yang pertama, saya klarifikasi. Dan itu semua berbasis data di dalam 28 doktrin Gereja Masjid Advent hari ke-7 yang terbuka untuk umum. Siapa saja. Anda tinggal cek atau download itu Seventh-day Adventist Organization punya Act of the Corporation-nya. Ya. Itu jelas, very clear. Yang berikutnya,
Satu ini yang terakhir. Yang kedua, mengenai mengharamkan makanan. Gitu ya. Ada makanan haram dan halal. Ya. Terus ada lagi masalah kopi, teh, rokok, ya. Seolah-olah gereja Advent menambah-nambahin itu. Ya. Saya mau sampaikan. Kopi, teh, rokok, narkoba dan sebagainya itu tidak ada dalam Alkitab. Tidak ada dalam Alkitab. Dan gereja Advent tidak mengatakan itu haram. Tidak. Bukan Alkitab yang mengatakan itu haram. Gereja Advent pun tidak mengatakan itu haram. Jangan ditambah-tambahin. Tetapi gereja Advent, organisasi gereja Messiah Advent ke-7, ya, meneliti itu, bahwa itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi jangan dikonsumsi. Rokok adalah gerbang kepada narkoba. Kopi mengandung kafein, ya, teh mengandung tetin yang merusak jantung dan sebagainya. Itu dari sejak awal gereja Messiah Advent 7 didirikan. Sudah begitu. Jadi bukan Alkitab. Ingat, jangan ditambah-tambahin. Yang kedua, mengenai makanan halal dan haram, ya, di Perjanjian Lama, itu tetap dipelihara oleh gereja Masehi Advent hari ke-7. Alasannya, karena itu tidak pernah dirubah. Itu tidak disalibkan oleh Yesus. Yang disalibkan oleh Yesus adalah hukum acara yang merepresentasikan tentang kematian dia. Makanan halal dan haram tidak pernah dirubah. Yesus tidak mati untuk binatang. Itu harus dicatat tuh. Yesus mati untuk manusia. Tata cara pengorbanan dia itulah korban. Korban bakaran, ya, apa yang dilakukan oleh Abraham dan sebagainya di Ka'bah. Itu semua yang dilakukan. Tata cara, hukum acara inilah yang disalibkan oleh Yesus. Disalib. Bukan binatang haram dan halal. Tidak ada masalahnya di situ, tidak terkait itu dengan keselamatan. Ya. Jadi jangan disalahkan, jangan disalahartikan masalah hal ini. Karena kita bisa berdiskusi panjang dengan siapapun, saya akan bisa layani Anda mau 3 semester, 10 semester mengenai hal ini. Kita asal berbasis kepada Alkitab. Jangan berbasis dengan penafsiran liar ataupun penafsiran sendiri. Baik. Itu yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada kawan-kawan semua. Jadi janganlah mengambil satu kesimpulan untuk sesuatu yang tidak dipahami. Kenapa? Khususnya kepada para penginjil, kepada para pendeta, denominasi apapun Anda harus tahu bahwa kita di Indonesia ini pada umumnya, ya, mengambil kesimpulan untuk sesuatu yang belum dia pahami. Saya berprofesi sebagai advokat, juga pengusaha, gitu ya. Saya sangat paham ini. Ya. Di Indonesia itu pada umumnya mengambil kesimpulan untuk sesuatu yang dia belum pahami. Jadi Anda yang berprofesi memberikan pengaruh kepada publik supaya lebih berhati-hati. Mohon maaf, jangan Anda tersinggung dengan saya dengan mengatakan itu. Itu yang pertama. Kedua, di Indonesia ini pada umumnya kita, this is behavioral aspect of the people in Indonesia. Ya. Kalau dia suka ataupun merasa sesuai dengan informasi yang dia peroleh itu sesuai dengan apa yang di hatinya, maka dia menganggap itu benar. Anda lihat itu, YouTuber itu, sebentar orangnya dia like, dia subscribe. Begitu gak sesuai dengan di hatinya, dia unsubscribe. Dia gak setuju. Ya.
Itulah cara orang mengambil keputusan di Indonesia. Ketika dia merasa cocok dengan hatinya, maka dia anggap itu benar. Kalau dia tidak cocok dalam hatinya, maka dia anggap itu salah. Itu yang terjadi dengan Jokowi. Sikap orang terhadap Jokowi. Sebentar dia suka, sebentar dia udah nggak suka. Ya, itu yang terjadi. Oleh sebab itu kita perlu lebih berhati-hati. Demikian kawan-kawan. Please don't get wrong with me. But I would like Anda, kita semua, terutama Anda yang berprofesi sebagai orang yang diperhatikan ucapannya, hendaklah kita menjaga ucapan kita supaya sesuai dengan yang benar. Thank you. Sampai ketemu kawan-kawan.